Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qadiril alim, an-naziril halim, al-jawadil karim, ar-rabbir rahim, munazzilil dzikril hakim wal qur'anil azim, alal mab'uthi bid-dinil qawim wassiratil mustaqim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian Al-Hikam. Al-bastu ta'khudun nafsu minhu hadduha biwujudil farahi wal qabdu la hadda lin nafsi fihi. Al-bastu, keleluasaan, kemudahan yang diberikan oleh Allah kepada kita ini, ta'khudun nafsu hadduha, itu memang selera yang ingin diambil oleh hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita itu pengennya pasti yang mudah, yang gampang, yang enak-enak. Kira-kira nanti kalau saya beribadah bisa dibukakan situasi yang luar biasa indahnya misalnya. Jadi kalau misalnya Anda kepengen sholat, kepengen zikir, baca Quran atau apa, muncul sebelum melaksanakan tadi, wah semoga nanti kalau saya pas zikir dibukakan hati yang indah, asik. Itu tanda-tandanya ada motif nafsu. Hati-hati. Biwujudil farahi, dengan adanya rasa gembira terhadap albas tadi. Jadi bergembira itu kemarin pernah saya ungkapkan ya, yang dibolehkan itu sebenarnya minimal bergembira atas fadl dan rahmat, dan itu pun gembiranya fadl dan rahmat itu sebagai instrumen saja. Jadi kalau di Al-Quran disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul bifadlillahi wa birahmatihi, katakan dengan fadl dan rahmatnya Allah, fabidzalika, maka melalui fadl dan rahmat ini, falyafrahu, maka Anda hendaknya berupaya untuk bergembira. Ayatnya bukan berbunyi fafrahu, bergembiralah gitu, bukan. Falyafrahu, maka melalui fadl dan rahmat itu Anda berusaha bisa bergembira. Kenapa kok tidak fafrahu tapi falyafrahu? Sebab puncak hakikat kegembiraan yang sesungguhnya itu adalah gembira kepada yang punya fadl dan punya rahmat, yaitu Allah Rabbul Izzah. Bukan pada fadl dan rahmatnya, itu hanya perantara saja, wasilah saja. Ini kehebatan umat Rasulullah SAW sebagai sebaik-baik umat. Tetapi pada umatnya Nabi Musa alaihissalam, Bani Israel, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum, ingatlah pada nikmatku kepada kalian. Ingatnya kepada nikmat, bukan ingatnya kepada Allah. Boleh, tapi itu belum sempurna namanya. Untuk umat Rasulullah disempurnakan, ingatnya kepada Allah yang punya nikmat, bukan pada fadl dan rahmatnya, tapi yang punya fadl dan rahmat. Ini hebatnya umat Rasulullah SAW. Jadi karena itu dilanjutkan wal qabdu. Qabdu itu mulai suasananya mencekam, Anda merasa tidak berdaya,
suasananya seperti fana. Nah, ini qabd. Di qabd itu digenggam oleh siapa ya? Digenggam oleh Allah. Nah, kalau al-bast itu diginikan ibaratnya. Al-qabd itu digenggam. Itu la hadzolin nafsi fihi, tidak memiliki sedikit pun selera bagi nafsu. Nafsu itu kalau diberi suasana tercekam, diancam misalnya, ditakuti, itu tidak memiliki selera sama sekali. Suasana dalam qabd. Oleh sebab itu, di balik perintah-perintah Allah di Al-Quran, tetap saja di sana ada larangannya dan ada ancamannya, selain ada janjinya. Kenapa ya ada ancaman, ada janji di Al-Quran itu? Karena manusia punya hawa nafsu. Seandainya kita tidak punya hawa nafsu, cukup diperintah saja oleh Allah, nggak perlu diberi nanti ada surga, ada pahala, ada neraka, ada ini, nggak perlu. Tapi karena kita punya nafsu, harus diancam nafsu. Ada punishment, ada sanksi yang luar biasa. Antara lain al-qabdu tadi. Jadi kalau Allah itu memberi kita cobaan, memberi hal-hal yang sifatnya hambatan, keinginan besar kita yang sudah kita lakukan selama ini gagal misalnya, Anda harus tetap husnudzon kepada Allah. Oh, aku memang masih digenggam oleh Allah. Ibarat dulu saya sampaikan mengenai apa itu ulat. Sebelum dia bisa jadi kupu-kupu yang terbang, masuk dalam kepompong dulu. Kalau kita ini dalam suasana di qabd, digenggam tadi, ya seperti dalam kepompong tadi. Sehebat apapun ulat dalam kepompong, kalau masih belum punya saya, belum ini, ya nggak akan terbuka kepompongnya. Kalau dipaksa untuk dibuka, diambisi untuk terbang, ya malah jatuh. Oleh Allah dimasukkan dalam bangkernya Allah ini. Bangkernya Allah kepompong qabd. Nah, bagaimana dalam situasi qabd itu supaya tidak terjadi tanazu', tidak terjadi konflik dalam diri kita sendiri? Karena orang itu biasanya sudah berusaha keras ibadah, ternyata masuk di wilayah qabdnya Allah, itu biasanya banyak protes, banyak konflik ini dan seterusnya. Padahal sesungguhnya itu bagian cara Allah menyelamatkan diri kita dari hawa nafsu kita sendiri. Sebab begitu langka manusia itu yang bisa melawan dirinya sendiri. Melawan hawa nafsunya itu sulit banget. Karena itu oleh Allah diberi cobaan saja supaya nafsunya nggak punya selera. Kenapa ya ada cobaan, ada ujian? Ya supaya kita ini tidak diseret oleh hawa nafsu kita. Nah, karena itu ini juga pembelajaran bagi kita agar Allah itu memberi cobaan kira-kira menurut kita yang tidak mencekam. Supaya tidak begitu gimana? Ya jangan turuti hawa nafsu kita selama ini. Jangan turuti hawa nafsu kita. Nah, disinilah para sufi kemudian mengajarkan mujahadah, al-mujahadah. Al-mujahadah ini namanya perlawanan, perjuangan, perlawanan batin. Gampangnya begitu, perlawanan terhadap hawa nafsu. Ada awalnya al-jihad, dari kata-kata al-jahdu, ini juga perlawanan, tetapi ini fisik, perjuangan fisik saja jihad itu. Naik lagi al-ijtihad, perjuangan juga, tapi perjuangan secara intelektual, ilmu pengetahuan. Perjuangan secara ilmiah. Nah, al-mujahadah, perjuangan melawan diri sendiri. Ini perjuangan mujahadatun nafas. Nah, ini
Nah, ini yang paling sulit, paling sulit, karena Allah juga tahu bahwa perlawanan terhadap diri sendiri itu sulit. Allah mendidik kita dengan cobaan demi cobaan. Itu juga dalam rangka supaya kita tidak memanjakan hawa nafsu kita sendiri. Manusia punya hobi memanjakan nafsu itu. Karena itu kalau kita itu kira-kira diberi cobaan, oh ya barangkali kemarin-kemarin saya lebih sering memanjakan diri saya sendiri. Seluruh keputusan saya adalah keputusan selera nafsu saya. Nah ini kemudian Allah memberikan clarification-nya itu dengan cobaan seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu aslul mujahadah wa malakuha fatmun nafsi anil ma'lufat wa hamalaha ala khilafi hawaha fi umumil awqat. Jadi untuk mujahadah ini, perjuangan melawan diri sendiri ini, caranya bagaimana? Caranya adalah kita harus punya keberanian kontra terhadap kecenderungan nafsu kita itu sendiri. Jadi kalau boleh dalam bahasa sederhana, Anda harus berani untuk berkata tidak. Biasanya itu lebih sulit daripada mengatakan iya. Apa? Iya dah. Iya dah. Iya dah. Tapi untuk berkata tidak itu, aduh nanti gimana, nggak enak sama kawan, sungkan sama orang. Lah itu loh. Padahal itu butuh ketegasan. Tidak. Karena itu cara kita melawan diri sendiri sebenarnya. Bukan melawan orang lain, melawan diri sendiri. No, tidak. Ada hal-hal nafsu ini memiliki dua kecenderungan yang menghambat. Satu kecenderungan menghambat terhadap hal-hal yang baik. Nafsu itu kalau diajak berbuat baik, itu pasti enggan, pengen menjauh, dan kalau dipaksakan biasanya terasa pahit, termasuk kebenaran. Mulil haq walau kana murran. Katakan yang benar walaupun itu pahit. Apakah semua kebenaran itu rasanya pahit? Ya, kalau dirasakan oleh nafsu kita. Tapi kalau dirasakan oleh akal sehat dan hati kita, kebenaran itu indah dan manis. Nah, tapi kalau nafsu kita yang merasakan, enggak. Dan itu di hati kita sudah bicara begitu, di nafsu kita, nafsu kita. Nafsu juga kepingin menunda hal-hal yang baik. Kalau misalnya harus dihadapkan kepada kebajikan, kepada kepentingan taat, kepada kepentingan ubudiyah, maka nafsu akan pasti menawar. Untung saya apa ya di balik ibadah ini? Nah, itu yang bertanya begitu itu pasti nafsu kita. Apa ya fadilahnya saya zikir ini dan itu? Itu pasti nafsu kita yang bertanya. Apa istimewanya saya sholat tahajud? Itu pasti nafsu kita. Sehingga Allah itu menciptakan surga dan neraka karena kita punya hawa nafsu. Seperti kemarin saya katakan, untuk mengukur iman kita ini kepada Allah sebagai standar, maka paling sederhana kita hadapkan dengan satu wacana atau kalimat. Seandainya Allah tidak menciptakan surga dan neraka, apakah kita masih beribadah seperti sekarang ini? Nah, itu tanda tanya untuk kita sendiri. Saya masih tekun khusyuk nggak ya beribadah? Sekarang Allah nggak bikin surga dan neraka gitu. Nah, itu untuk mengukur juga apakah kita itu beribadah didorong oleh nafsu atau tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Rubbama a'toka famana'aka. Kadang-kadang Allah itu memberikan banyak hal kepada kita yang kita nilai sebagai anugerah.
Tapi rupanya famana'aka malah menjadi hambatan. Allah menghambat, menghalangi dirimu. Contohnya apa? Ya kita diberi rezeki banyak, macam-macam, rupanya malah membuat kita jauh dari Allah. Itu namanya pemberian yang sesungguhnya tidak lebih dari istidraj. Istidraj itu sebuah pemberian yang menimbulkan halangan antara kita dengan Allah. Ini malah tragedi namanya. Nah ini. Begitu juga warubbama mana'aka, kadang-kadang Allah kelihatannya menghalang, menghambat, gagal ini dan itu, tapi sesungguhnya fa'atoka, Allah sedang memberi kepadamu. Allah sedang memberi sebenarnya, sedang ngisi. Tapi ibarat tong itu diisi, ya, tong itu diisi, kata Anda jangan dibuka dulu, belum kebek tongnya, belum penuh tongnya. Nah, ini masih dipenuhi oleh Allah. Tapi Anda tidak sabar, mana ya Allah? Akhirnya Anda bocorin itu tong, akhirnya nggak penuh-penuh. Itu seperti perasaan Anda ketika diberi kegagalan oleh Allah. Mana ya Allah saya ini? Loh, padahal Allah lagi ngisi tuh, cuman belum penuh saja. Nanti kalau sudah penuh akan dibuka. Anda tidak sabar. Jadi rubbama mana'aka fa'atoka. Betapa banyak dibalik kegagalan itu sesungguhnya cara Allah mulai menyelamatkan Anda. Allah akan memberi yang lebih besar daripada yang kemarin. Karena apa? Kalau ini tidak kita hambat dulu, sekarang kita kucur terus, dia akan tertutup, terhijab bisa-bisa atas pemberian ini. Nah, oleh Allah disiapkan dulu, disiapkan, dididik, tempat-tempatnya, wadahnya diperbesar dulu dan seterusnya. Nah, ini contohnya dalam 1 tahun saja, ya, kita ini diwajibkan puasa oleh Allah. Puasa lahir, ya syukur-syukur puasa batinnya. Ini kan berarti dalam durasi lingkaran kita mengelilingi matahari, ya 1 tahun kan kita mengelilingi matahari sekali. Gitu. Ini berarti ada 1 titik margin lagi yang harus kita awali lagi, dan itu harus dengan awal yang baru, lahir kembali, yang begitu hebat. Bukan dengan situasi yang kemarin. Oleh sebab itu oleh Allah sampai diwajibkan puasa kita ini. Jadi kalau usia Anda misalnya 40 tahun, sebenarnya ya 40 kali Anda sudah mengelilingi matahari. Tapi kok hatiku tidak ada progres ya, itu ya, jiwaku kok nggak ada progres setiap tahun ini. Nah ini, nah, berarti oke, ya Allah besok bulan puasa Ramadan ini puasaku harus zahiran wa batinan. Batin kita juga harus puasa. Nah ini kurang berapa, 2 bulan lagi kan ya, Agustus sudah puasa kita. Ini harus betul-betul mulai sekarang dipersiapkan. Untuk mempersiapkan itu Rasulullah nganjurin bulan Rajab ini sunnah puasa misalnya. Itu untuk melatih supaya siap dengan cahaya Allah di bulan suci Ramadan nanti, biar zahiran wa batinan. Nah ini, itu juga erat sekali hubungannya dengan nafsu kita. Nafsu kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu mata fatahalaka babal fahmi fil man'i adal man'u ainul ata. Manakala Anda faham bahwa di balik halangan, di balik kegagalan, kita ini faham
maka adal man'u ainul ata, maka kembalilah yang disebut kegagalan itu sebagai hakikat pemberian. Mana ya Allah kok belum diberi-beri? Sudah sebenarnya. Mana bentuk pemberianmu ya Allah? Ya gagal itu sendiri. Gitu. Gagal itu sendiri. Itu pemberian Allah. Pemberian Allah. Anda mencari pekerjaan kemana-mana, ngelamar dari satu kantor ke kantor lain. Ini sudah ada proposal, surat sudah ada 100 lebih. Kok belum ada panggilan-panggilan ya? Padahal setiap malam saya berdoa tahajud ini. Apakah Allah tidak mengijabahi? Mengijabahi. Mana bentuk ijabahnya? Yang nganggur itu sendiri bentuknya. Gitu. Anda masih nganggur itu juga ijabah loh itu. Pemberian Allah loh nganggur itu. Kemarin ada seorang kawan baru saja di PHK, cari pekerjaan ini 3 bulan akhirnya dapat pekerjaan. Dia datang ke kantor saya, Pak Ustadz, alhamdulillah saya sekarang sudah bekerja di sini lebih enak daripada kemarin ya. Ya, 3 bulan Anda nganggur. Iya, kemarin saya nganggur. Mestinya kalau Anda nganggur lagi nanti, Anda harus bersyukur nganggur 3 bulan. Anda nganggur diberi makan oleh Allah. Anda diberi makan juga kan? Diberi minum, diberi ini kan selama nganggur. Iya Pak. Gitu. Lah iya, nganggur diberi makan oleh Allah. Itu. Harus bersyukur, nganggur itu juga harus bersyukur. Gitu. Artinya mensyukuri memang hari ini saya masih ditakdirkan nganggur. Gitu. Ya tetap usaha mencari. Seperti itu. Jadi jangan sampai kita masuk kelompok mutakasilah. Mutakasilah itu orang yang berusaha untuk malas. Orang sufi itu dilarang malas. Para ahlut thariq dulu melarang murid-muridnya untuk nganggur, tidak bekerja. Maksudnya kalau kita itu belum dapat pekerjaan bukan di rumah tidur aja, bukan. Apa saja yang ada di depan kita kerjakan. Apa saja yang ada di depan kita, kita kerjakan. Jadi setiap saat tetap bermanfaat, berguna. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ini. Nah, ada satu hal yang berhubungan dengan nafas ini. Nafas ini kenapa Allah itu untuk mengangkat derajat kita lebih tinggi harus diberi chip namanya nafsu ini di dalam diri kita ini. Kenapa bukan makhluk-makhluk lain tidak seperti kita? Inilah yang disebut ahsanut takwin, sebaik-baik konstruksi. Justru manusia diberi nafsu supaya apa? Supaya dia terus-menerus berjuang untuk lebih sempurna menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kembali untuk mengingatkan kita 4 hal. Taat, maksiat, nikmat, baliyat. Ini. Jadi dibalik apa yang disebut al-qobat, kemudian kegagalan, supaya benar-benar berubah menjadi anugerah ini. Ini semua supaya benar-benar min ata'i rabbik, ya. Itu semua pemberian Tuhan. Taat, sekedar refleksi, apakah kita masih merasa mampu bisa taat? Kalau masih, harus kita tingkatkan bahwa yang memberi sifat taat, potensi ikhtiar gerak-gerik taat itu Allah.
bukan usaha kita. Kebalikannya kalau maksiat, maka itu pun juga takdir buruk dari Allah. Hak kita taubat. Karena apa? Karena hati Anda pasti sebenarnya menolak terhadap maksiat, walaupun nafsu Anda pengen. Tapi kalau itu sudah dilakukan, ya tobat sudah. Tobat. Nikmat, syukur, baliyah, termasuk di sini ada al-man'u. Ya, kegagalan itu tergolong cobaan. Tapi kalau Anda melihat cobaan ini dengan ainul ata, hakikat pemberian, maka sesungguhnya hakikat pemberian itu berarti juga nikmat. Ketika Anda dapat nikmat, maka Anda bersyukur, maka sesungguhnya syukur itu juga taat. Itulah. Jadi ini, oh engkau semua Allah, ya engkau semua ya Allah. Jadi biar kembali kepada hal-hal yang kita anggap gagal, supaya kita benar-benar kuat, mampu menerima kegagalan sebagai pemberian. Ini gimana caranya? Nah, caranya harus ada keberanian. Untuk apa? Sekarang yang ada di depanku adalah satu saja. Sobrun, sabar. Pertama kali di balik kegagalan, sabar. Jangan risau, gelisah, takut, cemas, jangan. Sabar dulu, sabar. Habis itu baru ridho. Ridho, muncul ridho. Baru Anda nanti muncul syukur, ya, bisa alhamdulillah dan seterusnya. Ini semua semacam kiat saja untuk menghadapi kegagalan, agar benar-benar ini merupakan hakikat pemberian. Hakikat pemberian. Jangan sampai itu tidak kita lihat sebagai hakikat pemberian. Itu akan menjadi neraka kecil di dalam batin kita sendiri. Anda gagal, Anda anggap ini bencana, ini apa, ini bukan dari Allah, ini macam-macam. Oh, diam-diam kita simpan penderitaan di dalam batin kita. Kita biarkan ada neraka kecil di jantung kita. Akhirnya ini umum sampai di ubun-ubun, belekutuk-belekutuk di sini. Makanya digambarkan oleh Rasulullah SAW, percikan api neraka paling ringan, paling kecil, pokoknya paling kecil lah percikan api neraka itu. Itu kalau diinjak oleh seorang manusia, diinjak aja begini, itu langsung umum di sini, otak orang itu langsung mendidih. Baru gini aja langsung mendidih sini. Nah ini itu di akhirat. Nah, di dunia barangkali otak kita sering mendidih, otak batin kita. Karena apa? Hatinya panas banget akibat kegagalan, akibat kekecewaan, akibat ini macam-macam. Sampai kalau didengarin dengan alat tertentu bunyi itu belekutuk-belekutuknya itu. Nah, ini oke, itu jangan ada lagi ya. Harus sabar, ridho. Sabar, ridho. Wong itu cara Allah mencintai kita juga seperti itu. Itu juga bagian cara Allah mencintai kita. Ini kan masih di dunia ya ibu-ibu ya. Ini masih di dunia. Kalau Anda diberi batas oleh seseorang, Anda harus mengerjakan satu pekerjaan, waktunya 1 jam. Harus selesai.
dan menurut ukuran yang memberi order itu selesai, asal tidak teledor, pokoknya selesai. Itu berarti waktu 1 jam itu sangat mulia, berharga bagi Anda kan. Begitu juga kita di dunia ini, oleh Allah diberi order, waktumu cuman ini loh, sekian tahun. Ini ordernya begini. Ini berarti waktu hidup kita di dunia sangat-sangat berharga. Setiap detik yang kita lalui harus bermakna. Mestinya seperti itu. Makanya jangan berangan-angan tentang seneng di dunia ini sebenarnya. Biarlah seneng itu sebagai letupan-letupan yang tidak Anda sengaja. Ya. Biarlah seneng itu sebagai akibat-akibat yang tidak Anda sengaja. Toh buktinya juga seperti itu. Anda gembira tidak pernah Anda program kan? Gak ada orang bisa memprogram besok jam sekian saya akan tertawa-tawa. Gak ada itu. Nah kalau sudah tahu begitu, nah sekarang ya Allah, saya di dunia ini berjuang terus menerus menuju kepadamu Allah. Kalau nanti ada seneng, gak usah dibayangkan seneng itu. Wong itu memang akan muncul sebagai bonus-bonus kecil di dalam perjalanan kita. Nah dengan begitu apa? Kita beban-beban kita ini di dunia ini terbebaskan sebenarnya. Nah orang itu menderita juga karena di dunia membayangkan yang enak-enak. Justru dia sedang menumpuk penderitaan baru. Menumpuk penderitaan baru. Suatu ketika ada seorang sufi diberi cobaan oleh Allah. Dia sudah berusaha, diberi cobaan, lalu dia dekat kepada Allah. Tiba-tiba munajat, ya Allah beri, Allah mafarrij. Ya Allah keluarkanlah aku dari cobaan ini ya Allah, saya nggak kuat ya Allah, katanya begitu. Ini kata sufi. Apa yang terjadi? Malah ditambah lagi oleh Allah cobaannya. Dia tambah bingung. Dalam kondisi sangat bingung itu dia munajat kepada Allah. Ya Allah, tapi munajatnya untuk mengakui rasa bersalahnya tadi. Ya Allah, kok tambah baru cobaan saya ini tadi. Barangkali ada yang salah ya Allah dalam saya bermunajat kepadamu. Dia mendengarkan ilham. Gitu. Hai manusia, katanya begitu. Apakah kamu di dunia itu diciptakan untuk bermunajat seperti kemarin itu? Apakah kamu diciptakan di dunia untuk bermunajat seperti kemarin itu? Akhirnya lari beliau menuju kepada Allah. Baru terbebaskan semuanya. Para nabi juga diberi cobaan. Ya. Nabi Yakub diberi cobaan karena dia begitu cinta banget kepada Nabi Yusuf. Ada cobaan. Nabi Yusuf diberi cobaan juga karena dia jatuh cinta kepada Siti Zulaikha. Walaupun itu kan sebenarnya Nabi Yusuf juga senang pada Siti Zulaikha, tapi karena dia, oh ini orang nggak boleh. Tapi dia nggak bisa mengingkari dredegnya hati, deg-degnya di sini. Ada cobaan. Nabi Ibrahim juga begitu cinta banget kepada putranya. Kanjeng Nabi Muhammad SAW ditanya oleh Jibril, kamu seneng ya kepada Hasan dan Husain? Oh iya Jibril, saya seneng. Saya seneng sekali dengan dua. Apa kata Jibril? Kamu tahu nggak Muhammad? Ini cucumu yang Hasan ini nanti meninggalnya karena diracun. Yang Husain ini karena dibunuh. Hilang senengnya kan ya, lari kepada Allah lagi Rasulullah.
Nah, begitu. Jadi ada sesuatu yang memang harus kita menahan diri. Wah, ini kok mulai asik, enak, cepet-cepet kita ini waspada. Ya Allah, astagfirullahaladzim, moga-moga ini bukan cobaan, bukan istidraj. Biar tidak menjadi hijab, peluang-peluang yang Anda dapatkan jangan sampai menjadi hijab antara kita dengan Allah. Karena kalau sampai itu jadi hijab, akan diingatkan oleh Allah dengan cobaan demi cobaan itu tadi. Kenapa begitu? Karena Allah itu aghyaru. Allah itu maha cemburu kepada para nabinya, para walinya, kepada hamba-hambanya yang soleh. Oh, itu orang semakin maksiat, semakin banyak peluangnya, apa Allah nggak cemburu ya? Cemburu itu kan tanda cinta. Barangkali memang Allah nggak mencintai hambanya itu. Jadi ketika maksiat semakin enak dia. Memang dibiarin, saya memang nggak cinta sama itu, biarin saja. Tapi hamba-hambanya yang soleh, para aulia, para nabi, orang-orang siddiqin, ya muqarrabin, dicemburui oleh Allah. Nah, ini baik Bapak Ibu sekalian, mungkin ada hal-hal yang perlu kita diskusikan di balik peluang dan kegagalan dalam perspektif Al-Hikam ini. Silakan. Mungkin dari bapak-bapak atau ibu ada yang ingin ditanyakan? Tuh Ustaz, saya mau tanya ini, ada yang sedikit mengganjal masalah nafsu tadi. Nafsu itu kan ada, kadang-kadang ada marah, ada iri, dengki. Saya pernah dengar itu harus dihilangkan. Saya masih mikir loh, wong marah itu juga fitrah. Kalau hilang terus gimana? Ada lagi yang mengatakan itu dikelola, di manage. Saya mikir, loh, dikelola itu kan berarti sama juga bisa diminimalisir. Jadi itu hanya masalah bahasa. Jadi makin buntu saya pikir ini sesuatu yang memang nafsu yang fitrah, tapi kok dihilangkan. Ada lagi yang bilang di manage itu sekedar bahasa. Kalau saya pikir, kira-kira gimana Ustaz? Itu aja, matur suwun. Assalamualaikum. Baik, jadi pengelolaan, memanage yang Anda katakan tadi, di Al-Quran disebutkan innan nafsa la ammaratun bisu. Nafsu itu punya kecenderungan untuk berbuat buruk. La ammaratun bisu, buruk. Tapi di Al-Quran itu disebutkan illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang dirahmati Allah. Ya. Illa ma rahima rabbi, kecuali yang dirahmati oleh Tuhanku. Ketika nafas ini melalui mujahadah nanti mendapat rahmatnya Allah, jadi manusia itu bisa melawan dirinya sendiri, itu juga berkat rahmat Allah, bukan karena murni usaha kita ya. Manusia kalau tidak dirahmati Allah, pasti dia tidak akan pernah melawan hawa nafsunya, malah memanjakan, malah membiarkan. Nah, ketika mendapat rahmat ini, nafsu ini, maka nafsu mengalami transformasi dari ammarah, al-ammarah, maka berkembang menjadi al-lawwamah. Mulai menyesali akibat perlawanan tadi, menyesal atas hal-hal yang buruk, termasuk sifat-sifat buruk kita. Kemudian maka muncul apa itu mulhamah,
mulhamah, falhamaha fujuraha wa taqwa. Setelah menyesal dia menjadi limpahan ilham, baru naik mutmainnah. Tenang, artinya nafsu tidak berkutik sudah. Lalu yang muncul hatinya, karena nafsu sudah diem nggak berkutik. Nah, sekarang yang menjadi komando di dalam batin kita ini benar-benar kolbu kita. Kalau dia tidak berkutik, nafsu hanya menjadi instrumen. Yang itu yang disebut semangat. Bedanya nafsu dengan semangat itu apa? Nah, ketika nafsu sudah mutmainnah, dia dielaborasi oleh kalbu, timbul menjadi semangat. Apa bedanya membedakan? Saya ini pergi ke masjid, semangat apa nafsu ya? Kalau semangat memang ada gairah, lillahi ta'ala, rindu menuju kepadamu Allah, semangat. Tapi wah, ini kelihatannya saya nanti kalau nggak pergi ke masjid nggak enak sama teman-teman. Masa teman-teman ke masjid saya nggak, ya nafsu ini namanya, kan gitu. Bedanya kecil-kecil, tapi itu tadi transformasi penyelesaian di sini. Nah, terjadi apa enggak? Mutmainnah baru ar-radiyah. Ini transformasi di balik illa ma rahima rabbi tadi muncul ini. Ar-radiyah. Aku hanya ingin mencari ridhomu ya Allah, terus saja begitu. Lama-lama mardiyah. Dia sudah menyatu dengan ridhonya Allah. Nafsunya diridhoi, apa saja berhubungan dengan ridho Allah. Semangatnya berubah lagi, naik lagi al-kashifah. Dia dibukakan hakikat-hakikat ilahiyah. Mulai fana ini, mulai fana betul. Naik lagi al-arifah, bermakrifat dia. Naik lagi al-kamilah, sempurna di sini. Jadi ini hanya karena rahimah rabbi, rahmat Allah itu mengalami proses pengendalian lalu tumbuh. Jadi ini semacam apa, daru ulang gitu ya. Ini kok sampah itu, jelek gitu. Tapi begitu didaur ulang, loh, oh ini ada yang bisa jadi ini, bisa jadi ini, bisa jadi, loh, oh jadi bagus lagi. Ini menggambarkan sejelek-jelek manusia ini sudah hancur-hancur lah hidupnya, dosanya gak karuan. Kok mendapat rahmat Allah, dia akan berubah orang itu, berubah tiba-tiba. Nah ini dari sini juga banyak nilai-nilai yang bisa kita ambil, baik hubungan langsung kita dengan Allah maupun sesama. Kita dalam proses interaksi sosial kita, lihat orang itu kok jelek, ahli maksiat. Oh ya, siapa tahu di akhir hayatnya dia dapat rahmatnya Allah, berubah. Nah, Allah itu juga kenapa memberi sifat marah kepada kita? Ghadab namanya. Ghadab itu kalau mendapat rahmat, marah itu kalau dapat rahmat, maka ghadabnya hanya semacam defend. Manusia itu kalau tidak diberi sifat marah, nggak punya sifat pertahanan. Dia dikepukin orang, dihina orang, mungkin agamanya nggak dipertahankan juga. Biarin aja, orang maki-maki saya tak biarin aja, nggak ada defend. Ini nggak akan ada peradaban nanti. Makanya oleh Allah diberi sifat marah, tapi marahnya supaya illa ma rahima rabbi. Kalau misalnya innan nafsa la'ammaratun bisu, sesungguhnya nafsu, termasuk di situ nafsu marah, itu pasti punya asalnya punya efek negatif, kecuali marah yang dirahmati. Nah,
Itu jadi positif itu. Marah yang dirahmati, muncul namanya pendidikan misalnya. Sampai Rasulullah SAW, yang penting kalau marah yang dirahmati pasti marahnya tidak ada sedikit pun dendam. Seperti Sayyidina Umar, ada orang melanggar, wah saya penggal lehermu, kata Umar begitu. Enggak Umar, begini-begini. Oh ya kamu benar. Hilang aja marahnya dia. Nggak ada sampai mut-mutan di sini, nggak ada. Rasulullah SAW mencontohkan mendidik anak. Kalau anakmu berumur 7 tahun, ajari sholat. Sudah wajib diajari sholat. Tata caranya sholat, baca mulai umur 7 tahun. Dilanjutkan kata beliau, jangan pukul anakmu sebelum umur 10 tahun. Dididik kok sulit banget. Kalau masih umur 8 tahun, 9 tahun, anak nakal apapun nggak boleh dipukul oleh Rasul. Anda marah-marahi dengan mulut silahkan, dipukul jangan. Tapi kalau di atas umur 10 tahun silakan, kalau masih nakal dipukul, tapi pukulan yang tidak melukai. Karena apa, umur 10 tahun sampai 15 tahun sampai 14 atau 13 ini namanya di dalam fikih disebut usia murohek. Murohek itu prabalek. Nah, sebab apa, kalau anak sudah balik, ini sudah angel banget, itu didikannya sulit. Kalau anak sudah balik itu didiknya sulit banget. Tapi kalau masih prabalik, masih ada potensi untuk dirubah. Kalau masih sulit dirubah, boleh diberi sanksi-sanksi fisik asal tidak melukai. Mungkin kalau ibu-ibu dicubit ya, dijewer, itu masih boleh kalau di atas 10 tahun umurnya. Tapi kalau umur 9 tahun, 8 tahun jangan. Itu bisa membuat anak jadi minder, ya, jadi nervous ya, gampang dikit-dikit kaget, ya, mungkin bisa latah anak itu, macam-macam pengaruh psikologinya. Itu artinya mengelola marah tadi, supaya benar-benar marah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dikelola menjadi defense, pertahanan. Menjadi pertahanan. Ada yang lain barangkali? Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya nanti kita akan menginjak apa yang berhubungan setelah kita menyadari mengenai rahmat, mengenai anugerah di balik kegagalan, ataupun sesuatu yang membuat kita harus waspada. Jangan-jangan sesuatu peluang keberhasilan itu Allah sedang menyiapkan sebuah kegagalan baru bagi kita. Jadi ini biasanya oleh para sufi itu dibikin pasangan-pasangan. Contohnya khauf, roja. Ada takut, ada harapan. Ketika orang takut banget pada Allah karena dosa-dosa dia, ingatlah ada harapan, ada ampunan, ada anugerah, ada rahmat. Orang seimbang lagi. Tapi begitu orang dibukakan pintu surga oleh Allah misalnya, wah kok asik, ingatlah, hari ini kamu bisa begitu, minggu depan belum tentu bisa begitu. Nah, orang terkendali lagi di sini. Ada obat, ada baset tadi. Ada lagi misalnya, pokoknya pasangan-pasangan. Memang ini untuk membangun karakteristik. Sebab dengan pasangan-pasangan itu manusia akan terus-menerus berubah menuju kebajikannya. Ada gelap, ada terang, ada surga, ada neraka. Itu akan terus berubah. Jangan dikira nanti, wah kalau sudah nanti saya melihat Allah, saya sudah final di sana.
belum. Seperti kita melihat itu, pertama kali melihat buku, oh ini toh. Apakah sudah selesai? Ya belum. Besok melihat apa sih yang ada di isi buku ini, gitu ya. Wah, apa sudah final? Ya belum. Apa hakikat dibalik huruf-huruf di dalam buku ini? Terus malam tihaa, abadi, tidak selesai-selesai. Di surga itu begitu. Nikmatnya juga begitu, semakin nikmat, semakin indah, semakin agung, semakin luhur terus. Nah makanya saudara sekalian, sekarang kita berlatih begitu di dunia. Ini paling sederhana, kita bikin agenda sifat-sifat baik dan sifat-sifat buruk. Tadi misalnya sifat buruk itu ya mulai takabur, iri, dengki, emosional, kemudian hubbud dunya, kita agenda. Yang bagus-bagus tobat, zuhud, syukur, ridho, cinta Allah, istiqomah, ya, memaafkan, macam-macam kita agenda. Lalu kita renungkan, apakah sifat baikku, syukurku hari ini sudah lebih baik dari kemarin? Dan apakah saya berjanji bahwa syukurku besok harus lebih bersyukur daripada hari ini? Bukan hanya syukur, sabar. Anda tadi misalnya bisa bersabar. Apakah sabarku lebih besar daripada kemarin ya? Besok, ya Allah, saya harus lebih sabar daripada hari ini. Ini soal pasrah, hati pasrah pada Allah. Hati ini besok harus lebih dari sekarang ini. Dan harus kita janji di hati kita. Kalau tidak, hidup kita nggak punya progres. Ya, mandek aja. Nanti kita ditebas oleh waktu demi waktu yang sedang lewat, yang diberi diamanahkan oleh Allah kepada kita ini. Jadi itu saya kira yang mesti menjadi sesuatu yang urgen, sesuatu yang urgent betul bagi kita, yaitu memang itu. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.